Yang terhormat Bapak Darto SPD MPD selaku Kepala Sekolah SD Negeri Cikarang 1. Yang kami hormati Bapak Jalaluddin selaku Guru Senior. Yang kami hormati seluruh staf Dewan Guru SD Negeri Cikarang 1. Yang kami hormati Ibu Juleha SPD selaku calon guru penggerak. Alhamdulillah, hamdan syukurillah amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat sehingga kita dapat menghadiri acara diseminasi disiplin positif di gedung SD Negeri Cikarang 1. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membawa seluruh umat muslim sedunia menuju zaman yang terang benderang. Baiklah, saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara pada hari ini. Acara yang pertama yaitu bukaan, acara yang kedua yaitu sambutan, acara yang ketiga yaitu acara inti, dan acara yang terakhir yaitu penutup. Langsung saja kita menuju acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada hari ini dengan membaca lafaz basmalah. Untuk acara yang kedua yaitu sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Darto MPD selaku Kepala Sekolah SD Negeri Cikarang 1. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wassalamu ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Marilah kita satu panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik dan hidayahnya, utama nih kita selalu diberikan nikmat sehat sehingga pada pertemuan ini acara diseminasi budaya positif yang akan diberikan atau akan dicurahkan oleh Ibu Juleha SPD UCGP yang akan segera kembali berkes terutama di SD Cikarang 1. Dan kemudian mudah-mudahan nanti acara berjalan lancar dan menuai hasil yang maksimal dan baik. Selawat dan salam di dalam kita selalu bersyukur kepada Nabi Muhammad SAW yang selalu kita lakukan dengan seperti kiamah. Amin. Bapak Ibu, kami sebagai yang dituakan di SD Cikarang 1 membuka acara diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Juleha SPD, guru kita yang selalu ceria, cerah, dan berbakti, dan mudah-mudahan akan diikuti oleh teman-teman lainnya, ya, mengikuti jalan jejaknya Ibu Juleha supaya seperti ini untuk memajukan, terutama meningkatkan kreativitas anak, kreativitas semuanya, atau juga guru, mendongkrak ya, terutama kedisiplinan semuanya saja, dan bisa membanggakan SD Cikarang 1, memberi contoh. Ini suatu pionir. Mbak Juleha itu masuk CGP. Mudah-mudahan sebagai contoh teman-teman yang lain, guru yang lain, Bapak Ibu mengikuti jejak Ibu Juleha yang sudah memasuki CGP. Dan mudah-mudahan sampai jatah terakhir, jadwal terakhir sampai lulus selesai dengan tidak ada gangguan. Mudah-mudahan itu, dan mudah-mudahan juga semuanya memberi dukungan. Ya. Mohon semuanya Bapak Ibu mengikuti dan mudah-mudahan dukungannya Bu Juleha CGP berjalan lancar sampai lulus. Contoh sudah ada salah satu di antaranya kita itu Bapak Jalal itu sudah mencapai ya. Dan ini katanya sudah
meningkatkan apa itu sudah mendaftar diri guru profesi garjab atau apa namanya itu ya, dalam jabatan. Mudah-mudahan semuanya sudah mengikuti seperti jejak-jejak yang sudah selesai. Kalau saya sudah berlanjut, hanya bisa apa? Mendorong, mengikuti. Begitu saja dari kami, tidak banyak. Barangkali ada suatu kata yang kurang pas, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya kepada Bapak Dato. Untuk acara selanjutnya yaitu acara inti yang akan disampaikan oleh Ibu Julaiha SPD selaku calon guru penggerak angkatan 11. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang hormat Bapak Dato selaku Kepala SD Cikandang 1, Bapak Jalaluddin sebagai guru senior di SD Cikandang 1, dan tak lupa guru Cikandang 1 dan 3 yang saya banggakan. Pada hari ini izinkan saya untuk melakukan diseminasi budaya positif yang akan saya paparkan pada hari ini. Materinya meliputi yang pertama disiplin positif, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, 5 posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Materi-materi yang akan saya sampaikan ini sebetulnya aplikasinya tidak hanya untuk murid-murid kita, tapi juga bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam keluarga kita ataupun putra-putri kita di rumah. Sehingga insya Allah rangkaian materi ini, budaya positif, tidak hanya bermanfaat untuk profesi kita, tapi juga secara pribadi. Semoga Bapak Ibu semuanya masih bersemangat untuk mengikuti ini sampai akhir. Untuk materi yang pertama, disiplin positif. Ketika mendengar disiplin positif, apa yang kira-kira terbayang dalam pikiran Bapak Ibu? Hal-hal yang baik, ya, tentang mendisiplinkan atau mematuhi aturan seperti itu ya Bu ya. Mungkin ya, disiplin positif yang dimaksud di sini adalah upaya menerapkan disiplin pada murid yang mengajarkan tanggung jawab dan memiliki kesadaran untuk bertindak sesuai dengan nilai kebajikan. Dan disiplin positif ini menekankan pada motivasi intrinsik dan kontrol diri dalam bertindak untuk membiasakan sikap disiplin. Jadi yang ditekankan dalam disiplin positif ini adalah kontrol diri dan motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik itu motivasi yang ada dalam diri manusia itu sendiri tanpa intervensi dari pihak luar, ya, seperti itu. Dan kontrol diri, dalam teori kontrol diri ini menegaskan bahwa tidak ada yang bisa mengontrol seseorang kecuali dirinya sendiri. Seharusnya ya, yang menggerakkan pikiran ataupun tindakannya itu adalah dirinya sendiri. Dan disiplin positif ini erat kaitannya dengan nilai-nilai kebajikan. Apa itu nilai-nilai kebajikan? Itu adalah sifat-sifat positif dari manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai dari setiap individu. Nilai-nilai kebajikan ini bersifat universal Bapak Ibu, jadi terlepas dari suku, bangsa apapun, bahasa, agama ataupun latar belakangnya, biasanya memiliki nilai kebajikan yang universal. Nilai kebajikan ini contohnya seperti kejujuran, ya, terus menghormati orang yang lebih dewasa, saling menghormati, menghargai, dan itu biasanya apapun suku bangsanya, apapun agamanya, nilai kebajikannya sama karena ini adalah nilai yang bersifat universal. Dan nilai kebajikan ini itu adalah dasar utama dari pelaksanaan disiplin positif, karena ini yang akan kita tanamkan kepada murid-murid kita agar menjadi kontrol dirinya juga menjadi motivasi intrinsiknya. Jadi tujuan mulia yang ingin kita bangun adalah bahwa dengan disiplin positif, murid-murid kita memiliki kontrol diri
yang baik. Mereka akan mematuhi peraturan, akan melaksanakan semua peraturan yang ada di sekolah ataupun dalam kehidupan sehari-harinya dengan motivasinya sendiri, tanpa iming-iming hadiah, reward, ataupun gara-gara untuk menghindari hukuman atau konsekuensi yang akan dilakukannya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang keyakinan kelas. Kita pada saat awal-awal kurikulum Merdeka sangat sering ya sudah mendengar keyakinan kelas, kesepakatan kelas. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, keyakinan kelas itu adalah kesepakatan kelas yang dibuat berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal yang tadi sudah kita bahas ya. Nah, dari nilai-nilai itu lalu guru berperan dalam pembuatan keyakinan kelasnya. Biasanya di awal tahun ajaran keyakinan kelas ini. Ada juga yang menyebutnya kesepakatan kelas ya. Seperti itu. Ini mengacu pada nilai kebajikan yang mudah diingat, dipahami, dan diaplikasikan oleh murid-murid keyakinan kelas ini. Terus, kenapa sih harus keyakinan kelas? Kan sudah ada peraturan kelas, ya? Iya. Keyakinan kelas dengan peraturan kelas kira-kira dua hal yang sama atau berbeda? Bapak Ibu, Bapak Ibu? Berbeda ya. Keyakinan kelas itu akan lebih efektif daripada peraturan kelas karena melibatkan murid dalam menetapkan norma ya, sehingga mereka merasa memiliki ikut membentuk dari keyakinan kelas itu karena mereka dilibatkan secara langsung, tidak hanya dalam kelas diumumkan ini peraturan kelasnya kalian harus mematuhi, tidak, tapi mereka diajak secara aktif berdiskusi apa aja sih nilai-nilai yang kita yakini di kelas ini, apa yang kira-kira harus kita lakukan agar kelas kita itu menjadi kelas impian kita, kelas yang kita inginkan, agar semua hak dan kewajiban dalam kelas itu bisa terpenuhi tanpa merugikan orang lain, maka terbentuklah keyakinan kelas. Nah, selain itu, keyakinan kelas menekankan nilai-nilai positif seperti rasa hormat, tanggung jawab, ya, dan membangun hubungan yang lebih baik dan menciptakan lingkungan belajar yang lebih suportif. Sehingga dengan adanya keyakinan kelas, murid itu tahu apa yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan sejak awal dalam kelas itu. Misalkan tahun ajaran kita udah bahas, ketika ada murid yang misalkan lupa atau misalkan melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas, maka tugas guru kita sebagai guru adalah mengingatkan kembali. Masih ingat tidak dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat? Apakah tindakanmu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Jadi dengan seperti itu kita meminimalkan yang namanya menghukum anak, ya. Sehingga ada baiknya setiap kelas itu harus memiliki keyakinan kelas. Gimana di kelasnya Bapak Ibu? Apakah sudah dibentuk keyakinan kelas? Sudah, alhamdulillah ya. Nah, bagi yang belum, tahapan membuat keyakinan kelas yang pertama tentu berawal dari peraturan kelas yang ada. Biasanya peraturan sekolah, peraturan kelas itu kan sudah ada. Nah, anak-anak akan membuatnya dan mengumpulkan peraturan-peraturan yang ada, lalu mengubah peraturan itu dengan kalimat yang lebih positif. Kalimat positif biasanya kan kalau keyakinan kelas itu harus menggunakan kalimat positif. Misalkan tidak boleh terlambat, kita ubah tidak boleh terlambatnya itu menjadi harus tepat waktu, misalkan seperti itu. Tidak boleh membuat kegaduhan. Nah, berarti kalimat positifnya kira-kira apa? Misalkan kalau tidak boleh membuat kegaduhan, Bapak Ibu, kira-kira kalimat yang lebih positif apa nggih? Tertib di kelas. Tidak boleh buang sampah sembarangan. Kalimat positif yang pas untuk di keyakinan kelas, menjadi keyakinan kelas. Ya, membuang sampah di tempatnya atau jagalah kebersihan. Nah, seperti itu. Jadi dalam keyakinan kelas kita upayakan tidak ada kalimat negatif karena bagaimanapun kita usahakan kalimat yang lebih positif, ya. Seperti itu. Lalu menyarikan peraturan itu menjadi keyakinan. Maksudnya dari peraturan itu kita ubah bisa menjadi keyakinan kelas atas kesepakatan guru dan murid, ya. Setelah disepakati maka dideklarasikan.
dideklarasikan itu berarti semua murid mengetahui itu ya, mengetahui apa sih keyakinan kelasnya ya. Jangan sampai ada murid yang ditanya keyakinan kelas kita apa ya? Apa ya? Iya, berarti pada saat itu apakah murid itu tidak hadir atau memang benar-benar tidak tahu udah ada keyakinan, tidak diajak diskusi kan seperti itu. Tetapi kalau misalkan sejak awal muridnya memang diajak untuk membuat keyakinan kelas, kita tinggal mengingatkan kembali apabila memang ada yang lupa ataupun ada yang melanggar seperti itu. Setelah mendeklarasikan, biasanya agar mereka tidak lupa, kita membuat poster juga keyakinan kelasnya seperti itu. Dan untuk kelas saya sudah mempraktekannya. Nah, ini pada saat mendiskusikan peraturan kelas dan mengubahnya menjadi kalimat positif. Jadi semua murid pada saat semuanya berangkat, ayo kita libatkan dalam kelas yang kalian inginkan. Pengennya gimana sih? Peraturan kelas apa sih yang kalian tahu dalam kelas kita itu harus dilaksanakan oleh semua murid? Nah, di situ semuanya ditulis dulu. Setelah itu, seperti tadi, bila kalimatnya itu masih ada yang negatif seperti ini yang ditulis oleh murid-murid kelas 5, tidak boleh main bola di kelas ya. Tidak boleh main bola di kelas, itu adalah salah satu peraturan. Nah, ini adalah nilai komitmen ya, berkomitmen untuk tidak bermain hal-hal seperti main bola di dalam kelas, karena memang kalau kita mau main bola tempatnya adalah di lapangan. Dan misalkan yang lain lagi, ini ada yang tidak boleh makan saat pelajaran. Iya, jadi apa yang menjadi peraturan kelas yang murid kita tahu, kita kumpulkan dulu ya. Setelah itu dari semuanya kita jadikan kelompokan. Kan biasanya ada yang sama ya. Oh, ini dengan ini misalkan sama. Kayak harus datang ke sekolah tepat waktu. Harus tidak boleh mengerjakan PR telat, kan berarti itu bisa menjadi satu kalimat. Oh, berarti tepat waktu dalam mengerjakan tugas dan datang ke sekolah, kan seperti itu. Agar tidak terlalu banyak seperti ini. Itu menyarikan peraturan menjadi keyakinan kelas. Setelah semuanya sepakat untuk dijadikan keyakinan kelas, maka disepakati dan dideklarasikan bersama. Nah, kebetulan ini yang sudah dilakukan oleh kelas saya. Deklarasikan bersama keyakinan kelas yang sudah kita bentuk, lalu kita bisa berkolaborasi dengan murid ya. Tidak harus gurunya yang membuat ngeprint seperti itu. Kalau murid dilibatkan, mereka biasanya memiliki rasa ini loh yang saya buat, kebanggaan tersendiri bagi mereka ya. Misalkan kita berkolaborasi, meskipun mereka menghiasnya berkontribusi untuk menghiasnya, mengelem atau apa, mereka akan senang ya. Karena itu adalah hasil kesepakatan bersama, hasil dari keyakinan yang sudah didiskusikan mereka, dan mereka sepakat untuk melaksanakannya, mempraktekkan dari keyakinan kelas ini, bahwa ini adalah keyakinan, nilai-nilai kebajikan yang mereka yakini dan akan mereka laksanakan dalam kelas untuk memastikan kelas berjalan tertib dan semuanya merasa aman dan nyaman di kelas itu. Tidak hanya gurunya saja, tetapi murid-murid juga. Lalu ditempelkan, dan ini adalah contohnya yang sudah jadi. Nah, ini responnya ya, respon dari salah satu murid
Ini Mbak Nisa ya. Ternyata mereka juga memang senang pada saat dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan tentang kelas mereka. Lalu dari tadi yang sudah saya sampaikan tentang disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, dan keyakinan kelas, adakah pertanyaan atau hal yang ingin disampaikan terkait dengan konsep-konsep yang sudah saya paparkan tadi? Bapak Ibu monggo. Oh, Ibu Dewi monggo. Bisa berdiri Bu, gak apa-apa Bu. Terima kasih atas waktunya ya Bu ya. Dari saya setelah mendengarkan penjelasan dari Bu Leher tadi, saya tanyakan apakah keyakinan kelas yang sudah dibuat di awal tahun ajaran tidak bisa diubah sampai akhir tahun Bu? Yang kemudian apabila ada yang harus ditambahkan itu bagaimana Bu? Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Dewi. Jadi pertanyaan dari Bu Dewi itu, apakah keyakinan kelas yang sudah dibuat di awal tahun itu tetap dipertahankan sampai akhir, ya, dan tidak bisa diubah meskipun kita memiliki ternyata ada nilai kebajikan yang ingin kita tambahkan di tengah-tengah, seperti itu misalkan di tengah semester atau apa. Jadi Bu Dewi untuk keyakinan kelas, karena itu adalah ibaratnya kesepakatan kelas bila memang murid dan guru menyepakati adanya nilai kebajikan baru yang harus ibaratnya dimasukkan ke dalam keyakinan kelas, boleh saja dimasukkan meskipun itu bukan di awal tahun ajaran. Jadi ini keyakinan kelas ini bersifat dinamis, dan tugas kita sebagai guru adalah salah satunya memastikan semua warga kelas ya itu murid-murid memang melaksanakannya, mempraktekkan apa yang sudah menjadi keyakinan kelas, nilai-nilai kebajikannya itu memang diyakini. Dan pada saat kita ada misalkan murid-murid yang memang lupa atau bagaimana, kita jangan sampai bosan untuk mengingatkan, karena ya seperti itu anak-anak nih, kalau misalkan tidak diingatkan, iya kadang lupa. Kesimpulannya boleh Bu, kalau misalkan keyakinan kelas itu ingin ada yang ditambahkan di pertengahan tahun atau misalkan tidak harus menunggu tahun ajaran baru gitu. Ada lagi? Sudah Bapak Ibu, kita lanjutkan next. Oke. Selanjutnya kita akan lanjutkan ke materi kebutuhan dasar manusia ya. Kebutuhan dasar manusia ini menurut Dr. William Glasser ya, seluruh tindakan manusia yang memiliki tujuan tertentu ya. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebenarnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari kebutuhan dasar kita. Kebutuhan dasar manusia pada dasarnya yang pertama adalah bertahan hidup. Ini yang biasanya yang pokok nih, sandang, pangan, papan, ya, rasa aman, itu adalah kebutuhan dari bertahan hidup. Dan yang kedua adalah kebutuhan atas rasa kasih sayang dan rasa diterima. Tidak. Jadi kalau misalkan kebutuhan dasarnya bertahan hidupnya sudah terpenuhi, manusia juga membutuhkan kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Seperti murid-murid kita ingin diakui kalau dia itu ada di dalam kelas itu. Makanya dengan adanya keyakinan kelas tadi adalah salah satu upaya kita bahwa kita mengakui bahwa mereka itu ada dan bagian dari kelas kita, seperti itu. Yang ketiga adalah kebebasan. Yang keempat, kesenangan. Dan yang kelima adalah penguasaan ya, penguasaan atau power. Dari kelima kebutuhan dasar manusia ini, kita akan coba ya Bapak Ibu untuk memastikan menganalisis tentang kebutuhan dasar berdasarkan kasus ya. Nih, Ibu Ambar, guru wali kelas 4 di SD Pelita Hati.
sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Doni. Beberapa anak di kelas 4 telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Ibu Ambar bertanya pada Doni tentang alasan Doni melakukan perbuatan tersebut. Jika jawaban Doni seperti ini, kira-kira apa kebutuhan yang sedang dipenuhi sama Doni? Kira-kira yang mana? Kalau misalkan jawaban Doni itu, aku lapar bu, ibuku tidak membawakanku bekal makan siang. Kira-kira kebutuhan yang mana Bapak Ibu yang ingin dipenuhi sama Doni ini? Bertahan hidup, betul ya. Kalau ternyata jawaban Doni adalah supaya teman-teman jadi takut bu dengan aku dan supaya mereka menuruti keinginan aku, berarti Doni ini sedang berusaha memenuhi kebutuhan apa ya Bapak Ibu? Penguasaan. Ternyata dia itu butuh ya, ketika dia itu diakui kalau dia itu memiliki power seperti itu. Nah, ketika misalkan lagi jawaban Doni ketika ditanya oleh Ibu Ambar tadi ya, aku bosan bu dengan bekal yang dibawakan ibuku, lauknya itu saja. Aku ingin mencoba lauk yang beraneka ragam. Kebutuhan yang mana Bapak Ibu? Ya, dari 5 kebutuhan dasar tadi, kira-kira kalau bilangnya aku bosan bu, mana? Kesenangan? Ada? Bertahan hidup? Tidak? Tidak. Terus yang kedua cinta kasih, kira-kira? Cinta kasih masuk apa enggak ini? Aku bosan. Cinta kasih masuk? Untuk penguasaan tidak masuk ya, bukan. Bertahan hidup bukan, berarti yang 3 yang kemungkinan. Kira-kira apa? Untuk aku bosan berarti kan dia pengen yang lain. Pengen yang lain itu berarti kebebasan. Dia berharap ibunya itu bertanya, besok mau lauk apa Doni? Seperti itu. Tapi karena dia tidak memiliki kebebasan itu, maka dia melakukan tadi, meminta lauk ataupun jajan dari teman-temannya. Jadi pada saat kita menguasai, kita sudah memahami materi tentang kebutuhan dasar manusia. Ketika murid-murid kita melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan, kita coba menganalisa kebutuhan dasar apa kira-kira yang sedang ingin dipenuhinya. Karena apa Bapak Ibu? Ya, setiap manusia secara alami akan berusaha untuk memenuhi kebutuhan dasarnya melalui satu tindakan. Semuanya pasti ada yang mendasari, entah itu 1 atau 2 kebutuhan dasarnya yang menyebabkan murid kita itu bertindak sesuatu ya, kadang membuat kita ya istighfar ya, astagfirullah seperti itu. Ternyata ada yang mendasari dan tugas kita coba menganalisa apa sih kebutuhan dia, apakah dia memang lapar, bertahan hidup ya. Dan ketika kita sudah mengetahui kebutuhan dasarnya, kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi oleh anak ini, tentu akan lebih mudah kita menangani masalah yang ditimbulkan oleh murid-murid kita. Inilah manfaat dari kita mempelajari 5 kebutuhan dasar manusia. Karena apa? Apa yang terjadi kira-kira Bapak Ibu bila seseorang tidak mendapatkan kebutuhannya dengan cara yang positif? Karena untuk memenuhi pasti ada tindakan, dan tindakannya itu kalau tidak negatif ya positif ya kan. Nah, anak yang lapar, anak yang kebutuhan bertahan hidupnya tidak terpenuhi, kalau hal negatif seperti Doni tadi, meminta makanan dari temannya, memaksa ya seperti itu. Nah, kalau saja Doni melakukan hal yang positif, dia meminta secara baik-baik, itu kan bagus ya. Nah, ini bila tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dengan cara yang positif, mereka akan melanggar peraturan dan melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan, termasuk murid-murid kita. Ya, jadi kita sebagai guru harus mencoba untuk mengenal lebih dekat murid-murid kita dan mencoba mengetahui kebutuhan apa yang tidak terpenuhi sehingga dia melakukan hal seperti itu. Ya, kalau kita mempelajari ini dengan baik, insya Allah membuat kita jadi lebih bijaksana dalam menangani permasalahan dengan murid-murid kita. Gitu nih Bapak Ibu. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang
teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Ya, untuk motivasi kita meyakini ada 3 motivasi seseorang, termasuk murid kita, pada saat melakukan sesuatu, entah itu mematuhi aturan ataupun tidak mematuhi aturan. Itu motivasinya satu dari 3 poin ini. Yang pertama, untuk menghindari hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan penghargaan. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Oke, untuk nomor 1, nomor 2, ya, menghindari hukuman ataupun mendapatkan penghargaan, ini adalah salah satu termasuk dalam motivasi ekstrinsik karena dipengaruhi oleh faktor dari luar diri. Sedangkan untuk yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan, ya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Dan yang kedua, hukuman. Hukuman adalah bentuk pengendalian perilaku seseorang yang bersifat memaksa, menyakitkan dengan menciptakan identitas gagal biasanya, ya. Ada juga penghargaan atau reward, ya, bentuk pengendalian perilaku seseorang dengan suatu benda atau peristiwa yang diinginkan yang dibuat dengan persyaratan. Bersyarat, ya, kalau penghargaan itu ingin dapat sesuatu berarti kamu harus melakukan sesuatu, kamu harus mendapatkan sesuatu, ya, dibuat dengan persyaratan. Nah, dalam disiplin positif kita sebisa mungkin menghindari hukuman ataupun penghargaan, ya. Contohnya kan dulu kita pernah mempraktekkan misalkan yang sistem bintang itu bagi anak yang mematuhi peraturan, biasanya oh ya ini 1 bintang untuk kamu, seperti itu. Nah, pada saat seperti itu efeknya bagaimana? Maka kelas itu akan menjadi bersaing, kompetitif dalam memperebutkan bintang. Mereka itu tidak akan melakukan kolaborasi dengan temannya, justru mereka akan saling mengoreksi, mencari kesalahan. Bu, tadi dia buang sampah sembarangan loh, Bu, kayak gini. Diambil loh, Bu, kan katanya kalau melanggar itu. Bu, tadi dia nakal loh, Bu, nih menurut saya dengan sengaja. Ya, proses apa ya? Penghargaan yang kita berikan dalam rangka untuk membuat kelas kita tertib, sebetulnya itu membuat secara tidak langsung membuat kelas justru menjadi tidak kondusif. Anak-anak atau murid-murid mencari kesalahan temannya, belum lagi mereka bertindak berarti bukan dari dirinya sendiri, bukan karena mereka ingin menjadi murid yang baik, bukan karena mereka menghargai dirinya sendiri, ya, menghargai diri sendiri karena saya ingin jadi orang yang baik, berarti saya tidak boleh melakukan itu. Itu kalau misalkan murid sudah memiliki motivasi intrinsik. Tapi kalau motivasinya adalah motivasi yang berasal dari luar untuk mendapatkan penghargaan atau untuk menghindari hukuman, maka itu harus terus-menerus diawasi. Ya, ibaratnya kelas saya hanya akan patuh kalau ada saya. Kalau misalkan saya berhalangan hadir, ternyata ada guru yang menggantikan saya, maka mereka tidak akan patuh. Karena apa? Tidak tahu, Bu Eha tidak tahu. Karena apa? Motivasinya dari luar. Karena menghindari hukuman, karena ingin mendapatkan penghargaan, seperti itu. Tapi beda halnya kalau memang itu memiliki motivasi intrinsik. Siapapun, kapanpun, ada yang melihat ataupun tidak, seharusnya mereka tetap berpegang pada nilai-nilai kebajikan yang mereka yakini. Setelah itu, ya, terus ini nih, hukuman dan konsekuensi. Itu 2 hal yang berbeda nih, Bapak Ibu. Hukuman itu bersifat satu arah dari si penghukum, membuat murid tersakiti, dendam, menggagalkan pembentukan identitas murid, seperti pelabelan tadi, ya. Bahkan ada yang sampai trauma, ya, karena hukuman ini. Nah, sedangkan konsekuensi itu lebih terencana atau sudah disepakati oleh kedua belah pihak, menerapkan teori dari stimulus respon. Pada saat konsekuensi ini biasanya yang ada di pikiran si penghukum atau pemberi konsekuensi itu adalah biar kapok, biar tidak mengulangi lagi, kan seperti itu. Sehingga pembuat salah akan dibuat tidak nyaman meskipun dalam jangka waktu yang pendek. Mencoba mengontrol si pembuat salah dengan penguatan yang positif. Meskipun berbeda, tapi sebaiknya kita menghindari hukuman ataupun konsekuensi, ya.
Yang harus kita lakukan adalah kita menanamkan motivasi intrinsik untuk menumbuhkan kedisiplinan murid, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai kebajikan yang mereka percaya. Kok kamu datang tepat waktu? Kita berharap jawabannya itu bukan gara-gara takut dihukum, kayak gitu. Enggak, karena saya anak yang baik ya saya harus mematuhi peraturan. Seperti itu. Itu berarti murid kita ketika sudah menjadi seperti itu, mereka sudah menanamkan nilai diri yang positif pada dirinya. Ya, dimanapun mereka, meskipun tidak ada yang mengawasi, mereka akan melakukan hal itu. Nah, setelah kita belajar tadi 5 kebutuhan dasar, kita juga akan belajar tentang 5 posisi kontrol ya. 5 posisi kontrol guru melalui riset ya. Teori kontrol dari Dr. William Glasser dan Jane Bosen menyimpulkan tentang 5 posisi kontrol yang dilakukan guru, orang tua, pemimpin ataupun pemimpin untuk mengontrol orang lain. Ya, ada 5 posisi yang diambil. Misalkan kita sebagai guru ya, guru untuk menertibkan, untuk mengontrol murid-murid kita biasanya memposisikan diri kita dalam 5 posisi. Apa saja itu? Sebelumnya kita lihat videonya dulu ya, agar kita bisa lebih memahami 5 posisi kontrol ini. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Rosen dan contoh penerapannya. Mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Sekarang yang kedua, posisi pembuat merasa bersalah. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu.
Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Yang ketiga, posisi teman. Syuting ketiga berarti ini Bapak Ibu. Ren, Selamat pagi Bu. wah sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Relate nih Bapak Ibu. Cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Ini yang keempat, posisi pemantau. Ren, Selamat pagi Bu. nah Ren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Nah Ren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Yang terakhir, posisi manajer. Ren, Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma.
ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Jadi kelima posisi kontrol ini ya ada sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Sepertinya pernah kita lakukan semua ya Bapak Ibu ya. Tidak hanya pada murid-murid, bagi yang punya anak di rumah pasti juga kita terapkan juga biasanya kepada putra-putri kita ya. Entah itu sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Dan masing-masing posisi kontrol ini tentu ada akibatnya untuk murid-murid kita secara psikis ataupun secara fisiknya ya. Untuk penghukum jelas karena biasanya selain secara verbal, hukuman juga berdasarkan fisik ada yang seperti itu ya. Dengan pembuat rasa bersalah, meskipun mengatakannya dengan kalimat yang lembut, tapi itu sangat melukai secara psikis bagi murid-murid kita. Mereka akan merasa bersalah karena sudah membuat orang lain menderita, apalagi kalau misalkan yang mengatakan seperti itu adalah misalkan ibunya ya. Apa kamu tidak kasihan sama ibu nak, kan kayak gitu. Maka pada saat itu, maka anak-anak itu sudah merasa kalau dirinya itu adalah orang yang gagal. Aku sudah membuat ibuku sedih ya. Aku berarti sudah gagal untuk tidak bisa membahagiakan orang lain, kan seperti itu. Sudah membuat murid atau anak kita mendapatkan identitas yang gagal pada saat kita melakukan kontrol sebagai pembuat rasa bersalah. Nah, kalau yang ketiga ini adalah sebagai teman. Mungkin kita akan terlihat menyenangkan bagi murid-murid kita. Pada saat itu, murid tidak belajar, dia akan memiliki ketergantungan kepada guru tersebut. Dan kalau misalkan kepada guru yang lain, biasanya dia berbeda, kan seperti itu. Karena apa? Karena motivasinya masih eksternal, tidak dalam dirinya sendiri, tidak motivasi intrinsik. Sedangkan posisi pemantau ini selalu berpegang pada aturan, data. Kamu melanggar, konsekuensinya tahu kan? Sudah tahu kan hukumannya apa? Kan biasanya seperti itu. Itu adalah posisi dari pemantau. Dia selalu kalau ada pelanggaran yang dibicarakan adalah konsekuensi, peraturan, ya, data-data. Itu adalah seorang pemantau tanpa berempati atau ingin tahu kenapa kok bisa melanggar. Terus apa? Dia juga tidak ingin tahu bagaimana cara untuk agar hal tersebut tidak terulang kembali. Dan untuk yang kelima adalah posisi manajer. Posisi manajer ini adalah tujuan utama kita, Bapak Ibu. Jadi kita memang sekarang sedang berproses untuk bisa menjadi posisi manajer yang seutuhnya. Meskipun sekarang kadang kita masih sering tersesat ke penghukum, pembuat rasa bersalah, ke posisi teman atau pemantau. Tapi kita selalu berusaha agar kita ada di posisi ini, karena manajer ini posisi manajer ini ingin membuat murid kita melaksanakan disiplin positif karena motivasi intrinsiknya karena dia memang ingin menjadi orang yang baik dengan nilai-nilai kebajikan yang dia yakini, sehingga tidak terpengaruh diawasi ataupun tidak diawasi. Nah, kalau kita sudah melaksanakan posisi manajer ini
Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali pada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Kita tidak harus selalu menjadi posisi manajer, tetapi kita juga bisa memposisikan diri sebagai teman, pemantau, manajer, dan itu kondisional ya, tergantung situasi dan kondisi. Meskipun kita tetap harus menuju ke posisi manajer ini. Nah, pada posisi manajer ini yang membedakan dengan posisi yang lain adalah guru berbuat sesuatu bersama murid dan mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Berbeda dengan yang tadi pemantau ya, dia hanya menekankan pada peraturan. Peraturannya apa? Berarti kalau melanggar konsekuensinya apa? Tanpa dia ingin, berarti supaya ini tidak terulang lagi kira-kira harus bagaimana, kan seperti itu. Tidak berfokus pada solusi, sehingga kalau seperti itu akan lebih besar kemungkinan untuk terulang kembali. Dan pada posisi manajer ini mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri. Nah, Bapak Ibu, seperti yang tadi di video ini, tujuan akhir dari 5 posisi kontrol adalah pencapaian posisi manajer, di mana posisi ini murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya yang pada akhirnya akan menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman. Adakah pertanyaan untuk posisi kontrol guru atau tadi kebutuhan dasar Bapak Ibu? Sebelum kita lanjutkan, ini Bu Atur, monggo diri Bu Bapak Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang tadi presentasi yang disampaikan oleh Bu Eka ya mengenai 5 posisi kontrol guru. Jadi kita pengalaman ya Bu. Pengalaman pribadi. Jadi emang kelima-limanya biasanya kita jalani semua ya, dari mulai penghukum, rasa bersalah, terus teman, terus posisi pemantau, dan terakhir manajer. Kalau saya pribadi mungkin kalau untuk kelas tinggi ya, jadi suka posisi yang pertama gue gimana soal itu ya. Posisi penghukum. Nah, terus pertanyaan saya, apakah posisi guru sebagai penghukum itu masih relevan tidak pada pendidikan saat ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Atur. Jadi Bu Atur menanyakan apakah posisi penghukum, posisi guru sebagai penghukum masih relevan untuk dilakukan pada saat ini. Nah, sekarang kita kan sudah ke kurikulum merdeka ya. Kurikulum merdeka itu terutama kita harus memerdekakan murid, dan memberi hukuman adalah salah satu bentuk ya. Itu adalah salah satu bentuk dari kita tidak memerdekakan murid kita. Kita tidak berpihak pada murid, hanya menghukum dan tidak fokus pada solusinya. Misalkan kenapa kok bisa murid kita seperti itu. Jadi kalau misalkan masih relevan, harusnya sudah tidak, karena sekarang kita harus berpihak kepada murid. Pembelajaran ataupun semua pendidikan dari SD, SMP ataupun SMA sudah ibaratnya sepakat untuk melakukan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Jadi untuk guru sebaiknya posisi yang bisa dilakukan adalah antara teman, pemantau ataupun manajer, dan ketiganya bisa dilakukan sesuai dengan kondisi atau situasi dari yang kita alami pada saat itu. Jadi misalkan penghukum sama pembuat rasa bersalah seharusnya sudah sangat dihindari bagi guru, apalagi sekolah kita juga sudah menerapkan kurikulum merdeka seperti itu Bu. Oke. Sabar lagi. Kita harus menerapkan 5S. Sabar, selalu sabar. Nah, untuk itu sekarang coba Bapak Ibu untuk memperkuat ya, menguatkan tentang posisi kontrol guru.
Bisa di-scan coba sekarang untuk HP-nya, disiapkan. Ini barcode ini. Bisa masuk ke krisisnya, ya langsung diisi nama dan bisa langsung dikerjakan. Bunur bisa, Bunur masuk. Jadi scan aja langsung bisa. Di scan di kamera. Ini kamera terlalu open link. Kameranya ini diarahkan ke barcode. Linknya. Ya udah masuk, Bu Nur, Bu Dewi udah masuk. Oke, coba. Bu Nur, Bu Dewi udah masuk. Pak Rizky sudah masuk. Bisa deh. Udah ada 4 yang bisa masuk. Bu Atun masih belum bisa, Bu Atun. Bu Ayu sudah bisa. Pak Reza sudah 5. Nama, iya. Oke. Ya udah kita mulai aja ya. Kita berenam. Yuk. Oke, mulai. Coba. Yuk, skor tertinggi masih Bu Nur. Bu Dewi menyusul. Ya, Pak Rizky masih 0. Ayo Pak Rizky. Kira-kira posisi kontrol yang mana kalau kalimat yang diucapkan seperti itu? Coba juara apa? Ini masih Bu Dewi nih skor tertingginya. Skor lagi. Tadi dari 5 soal tadi ya, kita sudah mempelajari tentang 5 posisi kontrol guru ya. Ternyata 5 posisi kontrol itu sangat erat kaitannya dengan kita ya, kehidupan kita sehari-hari, dan kita secara tidak sengaja sudah memposisikan diri kita sebagai penghukum ya, ataupun sengaja ataupun tidak sengaja ataupun tidak ya. Terus sebagai pembuat rasa bersalah, kadang kita juga memposisikan diri sebagai teman, sebagai pemantau, dan kadang ya tetap kita juga mungkin posisi manajer kita juga pernah ada di posisi itu, hanya saja kita tidak menyadari karena ternyata kita sudah ada di posisi manajer. Nah, tugas kita adalah agar posisi manajer itu bisa lebih dominan pada diri kita, sehingga posisi yang lain itu sudah jarang kita gunakan lagi seperti itu. Karena bagaimanapun kita memang berproses nih. Selanjutnya adalah tentang restitusi nih. Tadi kita sudah mempelajari ada
hukuman, ada konsekuensi. Tetapi dari dua itu, ya, yang paling baik ketika kita mengalami masalah dengan murid kita melakukan restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi ini membantu murid menjadi memiliki tujuan, memiliki nilai diri yang positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah, ya. Restitusi penekanannya bukan pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain, menghindari ketidaknyamanan, tapi tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Lalu apa saja ciri-ciri restitusi? Yang pertama, fokus pada solusi. Bukan tentang siapa yang salah atau bagaimana, tapi fokus kita adalah solusinya seperti apa. Kalau misalkan murid kita melakukan kesalahan seperti itu, juga bukan fokus pada menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Karena biasanya kita menawarkan, lalu kamu inginnya gimana? Kira-kira apa yang bisa kita perbaiki? Seperti itu. Menuntun untuk melihat ke dalam diri. Jadi untuk solusinya kita menuntun anak supaya, oh, aku melakukan salah ini, berarti untuk memperbaikinya aku harus seperti ini. Kita menuntun agar anak berpikir sampai ke arah situ. Bukan kita yang menentukan karena kamu terlambat berarti kamu harus lari. Karena kamu tidak mengerjakan PR, kamu harus misalkan berdiri depan kelas. Kalau itu kan berarti kita hanya sebagai penghukum dan tidak fokus pada supaya hal itu tidak terjadi lagi seperti apa, ya. Itulah adalah ciri-ciri restitusi, mencari dan juga mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Ketika seorang anak melanggar peraturan, berarti ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi, tetapi dia mencoba memenuhinya dengan cara yang negatif. Misalkan kayak tadi Doni, ya, dia kebutuhan dasar untuk bertahan hidupnya tidak terpenuhi, makanya dia melakukan tindakan negatif, meminta jajan kepada temannya secara paksa. Nah, pada ciri-ciri restitusi ini adalah kita juga mencoba mengenali kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi oleh murid-murid kita pada saat mereka membuat masalah atau melanggar peraturan. Tahapan segitiga restitusi ini ada 3. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, keyakinan ini tadi erat kaitannya dengan nilai kebajikan. Nah, ini adalah contoh praktik segitiga restitusi yang sudah saya lakukan dengan murid-murid saya. Ada Cindy, Azmi, dan juga Vika. Coba kita lihat ya. Cindy jadi artis. Gimana kabarnya hari ini? Hari ini nggak masuk aja. Kemarin juga Cindy terlambat lagi ya. Waalaikumsalam. Saya terlambat lagi. Ya udah, nggak apa-apa. Cindy, nanti istirahat. Ketemu Bu Erha di ruang guru ya, Nak, ya. Hai, Bu. Sekarang boleh duduk. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Sini Nak, duduk Nak. Terima kasih Cindy sudah mau hadir di sini. Bu Erha, kami ingin memastikan ya kalau kita bisa berbicara dengan tenang tentang kejadian pagi ini. Maaf, Bu. Saya terlambat lagi. Bu Erha mengerti ya, semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Bu Erha tahu Cindy itu anak yang rajin dan baik. Ini bukan kebiasaannya Cindy, Bu Erha tahu itu. Cindy, bisakah kamu ceritakan ke Guru apa yang terjadi pagi ini sehingga kamu terlambat? Saya terlambat bangun, Bu. Tadi malam saya belajar sampai malam. Jadi susah bangun pagi.
Oh, seperti itu. Buah tahu belajar itu penting. Buah juga mengerti kamu sudah berusaha keras untuk belajar. Tapi bagaimana perasaanmu ketika tahu hari ini kamu terlambat lagi? Saya merasa tidak enak, Bu. Saya tahu seharusnya saya tidak terlambat. Oke, Cindy. Buah tahu ini bukan niat kamu untuk terlambat, tetapi kita perlu mencari cara agar kejadian ini tidak terulang lagi. Terlambat itu bisa menghambat pembelajaranmu dan teman-temanmu. Cindy, kamu masih ingat kesepakatan kelas kita tentang datang tepat waktu, nak? Ingat, Bu, kita harus datang tepat waktu ke sekolah agar tidak mengganggu pelajaran dan bisa belajar dengan baik. Lalu, menurut Cindy, apakah tindakan Cindy hari ini sudah sesuai dengan kesepakatan kelas kita? Tindakan saya tidak sesuai, Bu. Saya seharusnya datang tepat waktu. Lalu, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki keadaan ini, Cindy? Dan memastikan kamu tidak terlambat lagi? Saya bisa mengatur waktu belajar saya dengan lebih baik dan tidur lebih awal agar bisa bangun tepat waktu. Itu ide yang bagus, Cindy. Apa kamu butuh bantuan untuk membuat jadwal belajarmu? Nggih, Bu, saya akan coba buat jadwal yang lebih baik. Baik, berarti nanti kita bisa bersama-sama membuat jadwal belajarmu untuk memastikan kamu bisa belajar dengan baik dan kamu tetap datang tepat waktu. Wah, senang kamu berkomitmen untuk memperbaiki keadaan ini. Untuk kasus yang kedua ya, Asmi dan Vika. Baik, ini kabarnya bisa dilanjutkan setelah istirahat. Yuk, boleh istirahat dulu. Kak, kamu tidak banget kok gak ganti-ganti sih. Aku tidak tahu. Asmi, Vika, bicara sebentar yuk ke ruang guru. Ikut Wah, yuk. Wah, berterima kasih Asmi dan Vika sudah mau hadir di sini. Wah, ingin memastikan kita dalam kondisi yang nyaman untuk membahas semua yang terjadi tadi. Tapi Bu, saya tidak bermaksud begitu. Iya nak, Wah tahu. Coba Asmi duduk dulu, tarik nafas dalam-dalam, ya, sabar ya. Ya, ini bukan tentang siapa yang salah, tapi kita harus menyelesaikan semua ini, ya, agar keadaannya lebih baik lagi dan semua orang bisa berbuat salah, ya. Tapi yang terpenting bagaimana kita bisa mengambil pelajaran dari kesalahan kita. Mengerti ya nak ya? Baik, Bu. Vika, bisa kamu ceritakan apa yang terjadi tadi nak? Asmi mengajak saya jalan di depan teman-teman yang membuat saya sangat sedih. Wah, mengerti perasaan Vika. Asmi, setelah mendengar perasaan Vika, gimana menurut kamu? Saya tidak tahu, Bu, kalau kita akan merasa seperti itu. Saya hanya bercanda, Bu. Oke, gini ya. Wah tahu Asmi tidak bermaksud untuk menyakiti Vika, tapi ternyata tindakan Asmi tadi itu membuat Vika sedih. Nah, bercanda boleh saja nak, tapi harus tetap memperhatikan perasaan teman. Asmi, apa kamu masih ingat kesepakatan kelas kita tentang menghormati orang lain? Ya, Bu Eha, kita harus saling menghormati dan menghargai perasaan orang lain. Lalu, menurutmu tindakanmu hari ini apakah sudah sesuai dengan kesepakatan kelas kita? Tidak, Bu, saya seharusnya tidak mengajak Vika. Lalu, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki keadaan ini dan memastikan kalau ini tidak akan terjadi lagi? Saya bisa meminta maaf Bu kepada Vika dan tidak akan mengulanginya lagi. Itu langkah yang baik, Asmi. Vika, bagaimana perasaanmu mendengar itu? Saya akan merasa lebih baik jika Asmi benar-benar meminta maaf kepada saya dan tidak mengulanginya lagi. Baik, Asmi.
Apakah kamu sudah siap untuk meminta maaf? Jika saya meminta maaf karena saya tadi sudah mengajak kamu. Saya akan maafkan kamu dan jangan mengulanginya lagi ya. Wah, gue bangga sama Azmi dan Fitka. Ini adalah langkah awal untuk membangun hubungan yang baik. Nah, kita harus selalu ingat untuk selalu saling menghormati dan menghargai perasaan orang lain ya. Iya, Bu. Saya ngerti lebih dengar karena nggak tahu apa yang harus saya lakukan. Saya akan membuat jadwal belajar yang lebih baik agar tidak terlambat lagi. Terima kasih buat kami sudah membantu kami menyelesaikan masalah ini. Saya merasa lebih baik, senang dan saya senang Asmi sudah meminta maaf. Gimana Bapak Ibu, acting murid-murid kita bagus ya. Itu berapa kali tag ya itu. Restitusi itu adalah salah satu cara untuk menangani permasalahan murid-murid kita dengan cara kita fokus pada menemukan solusi agar itu tidak terulang lagi di kemudian hari. Bapak Ibu, ini adalah portofolio digital saya. Bagi Bapak Ibu yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang program guru penggerak, bisa scan barcode ini, bisa masuk ke dalam portofolio digital itu, bisa melihat-lihat tugas CGP itu apa saja sih, ya. Di situ ada tugas-tugas dari pendidikan guru penggerak. Portofolio digital bagi Bapak Ibu yang ingin melihat ya, ini bisa, kalau ini profil, kalau untuk modul-modul tugas-tugas ini di portofolio modul. Dan untuk aksi nyatanya ini di sini bisa lihat di serba-serbi. Di sini ada contoh CV pendaftaran pada saat saya mendaftar CGP, esainya juga, dan juga RPP yang saya gunakan pada saat mendaftar CGP. Ini mungkin belum merupakan CV, esai ataupun RPP yang sempurna, tapi dengan RPP atau esai ini ternyata saya bisa lolos menjadi guru penggerak, dan ini bisa menjadi salah satu referensi bila Bapak Ibu tergerak untuk mengikuti guru penggerak. Demikian Bapak Ibu, kita sudah ada di penghujung acara. Terima kasih atas perhatiannya. Akhirnya diseminasi yang positif sudah terlaksana dengan lancar hari ini. Mohon maaf bila selama penyampaian tadi ada kesalahan saya terkait tutur kata atau perilaku saya kurang berkenan. Bapak Ibu hebat, hidup terasa hampa tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas penjelasannya, sangat menginspirasi sekali ya Bapak Ibu ya tentang penjelasan dari Ibu Julaiha. Semoga kita semua yang belum mengikuti program guru penggerak berkesempatan mengikuti calon guru penggerak di angkatan selanjutnya. Tibalah kita di penghujung acara yaitu penutup. Marilah kita tutup acara pada hari ini dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Saya selaku pembawa acara mohon diri. Bila wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.